Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melanjutkan video saya yang kemarin. Kemarin uji hipotesis yang part pertama itu menjelaskan hanya tentang pengertiannya, jenis-jenisnya gitu ya. Untuk sekarang adalah tahapan uji hipotesisnya. Jadi cara perhitungannya bagaimana. Oke, tahapan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam uji hipotesis adalah menyatakan hipotesisnya dulu. Kita harus tentuin dulu tadi ya, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Sudah saya jelaskan di video saya yang bagian pertama, yang part pertama. Lalu yang kedua, tentukan tarif nyatanya atau alfanya dan wilayah kritisnya. Tarif nyata atau alfa ini adalah besar toleransi dalam penerima kesalahan uji hipotesis terhadap nilai parameter populasinya. Yang ketiga, baru menentukan kriteria pengujiannya. Kriteria bentuk keputusan menerima atau menolak H0. Tuh ya, bisa dilihat aja di sini. Lalu yang keempat, menentukan nilai uji statistiknya. Kita uji pakai rumus yang kemarin. Tuh, nilai uji statistik dengan simpangan baku dan standar defisiasinya yang kemarin ya. Lalu yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Jadi berdasarkan nilai diperoleh dari uji statistiknya ini, akan dapat ditarik kesimpulan. Jika nilai Z0 yang masuk ke daerah penerimaan H0, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Tapi jika nilai Z0-nya masuk ke daerah penolakan H0, maka H0-nya ditolak dan yang diterima adalah H1. Langsung saja kita ke contohnya. Contoh pertama, dugaan sementara menyebutkan bahwa rata-rata berat badan siswa SMA kelas 11 adalah 65 kg. Untuk menyelidiki dugaan ini diambil sampel sebanyak 36 orang siswa untuk diteliti dan diperoleh hasil rata-rata berat badan siswa 64 dan simpangan bakunya 12. Buatlah desain hipotesisnya dan dengan taraf nyata alfa 0,05. Selidikilah apakah hipotesisnya diterima atau ditolak. Tuh, apakah benar nih berat badan siswa kelas 11 itu rata-rata 65 kg gitu. Hipotesisnya tadi H0-nya berarti kan sama dengan 65, H1-nya tidak sama dengan 65. Jadi bisa kurang bisa lebih. Maka pakainya tidak sama dengan. Itu. Berarti ini kalau tidak sama dengan adalah uji dua arah. Jadi uji dua arah gambarnya seperti ini ya, yang kemarin. Tuh. Taraf nyata alfa sama dengan tadi 0,05. Karena ada 2, berarti 2 kali berapa yang hasilnya 0,05, atau boleh kita langsung bagi aja 0,05 dibagi 2, bahkan masing-masing 0,025 gitu. Lalu 1 alfa, 1 min alfanya gitu, berarti kan 1 dikurang 0,05 ada 0,95. Daerah sini 0,95 gitu. Jadi 0,95 bagi 2 itu 0,475. Nah, kriteria pengujiannya kita lihat dulu nih di tabel 0,475 ternyata Ali di daerah 1,96 di tabelnya ya, di tabel Z. Maka H0-nya akan diterima jika Z-nya di interval min 1,96 kurang dari Z kurang dari 1,96. Kenapa sih pakai min? Karena kan ada daerah kiri dan kanan gitu. Jadi makanya ada min ada plus. Nah, baru kita masukkan nilai uji statistiknya nih. Tadi rata-ratanya 64 dikurang mu-nya 65 dari soal yang diketahui ya. Nih di sini rata-ratanya 64 yang kita anggap 65. Itu dibagi simpangan bakunya 12 per akar 36. Dapat min 0,5. Min 0,5 itu di daerah mana? Apakah di antara tengah-tengah sini atau sebelah kiri atau sebelah kanan? Ternyata min 0,5 ini ada di interval sini nih, di tengah-tengah, di antara min 1,96 sampai 1,95 atau daerah penerimaan 0. Maka hipotesis dari mu sama dengan 6,5 kg diterima. Jadi benar, rata-rata kelas 11 itu beratnya 65 kg. Contoh kedua, pada penelitian tentang banyak mahasiswa yang dapat menyelesaikan studinya kurang dari 5 tahun, diambil sampel acak 100 mahasiswa untuk diteliti. Hasilnya diperoleh rata-rata sampel 5,4 tahun. Jadi rata-ratanya 5,4 ya.
dan simpangan bakunya 0,8. Taraf nyatanya 0,01. Tuh, kita cari. Tadi apakah selama 5 tahun atau bisa lebih gitu kan? Maka ini uji satu arah. Nah, ini uji satu arah gambarnya seperti ini. Taraf nyata alfa sama dengan 0,01. Berarti 1 sama dengan min alfa. Seperti biasa karena di sininya 0,01 nih 0,01, berarti daerah sebelah sini 0,4. Semua sisanya 0,99 karena kemarin di materi yang awal separuh 0,5, separuhnya lagi adalah 0,49 totalnya gitu kan. Berarti yang kita ambil adalah yang kita uji yang 0,49-nya saja. Tuh, karena yang 0,5 sudah pasti gitu kan. Maka 0,49 di tabel Z adanya 2,33. Maka yang kita cari adalah kurang dari 2,33 karena kan ke sini. Arahnya ke kiri. Tuh. Maka nilai uji statistiknya tadi rata-ratanya 5,4 dikurang mu-nya 5 dibagi S-nya 0,8 per akar 100. Didapat nilai Z-nya 5. Tuh. Ternyata Z-nya bukan kurang 5 ini bukan kurang dari 2,33, malah lebih. Berarti H0-nya ditolak. Maka yang diterima adalah H1-nya gitu. H1-nya tadi apa? Nih, studinya bahkan bukan 5 tahun ya. Itu lebih dari 5 tahun. Oke, contoh ketiga, seorang guru berpendapat bahwa semua siswa kelas 12 yang bergabung dalam bimbingan belajar akan lulus ujian nasional dengan nilai di atas rata-rata. Dari data tahun lalu diketahui nilai rata-rata ujian nasional siswa adalah 71 dengan simpangan baku 6,25. Diambil sampel 25 siswa yang bergabung dalam bimbingan belajar dan diperoleh rata-rata nilai ujian nasionalnya adalah 72,5 dengan level signifikansi 5%. Berarti tadi di sininya ini untuk hipotesisnya ya. Lalu sampelnya N-nya 25, simpangan baku S-nya 6,25, X-barnya 72,5. Dan ini adalah level signifikansinya atau alfanya 5%. Berarti 1 min alfanya 1 dikurang 0,05. Sini 0,45. Jadi daerahnya sini 0,5, di sini 0,45. Yang kita hitung yang ini saja. Tuh, karena di sini sudah pasti. Udah memang arenanya dia untuk mencari kesininya kan. Jadi dari tadi 0,45 itu ternyata di tabel nggak ada yang sama persis 0,45. Adanya 0,4495 dan 0,4505. Lalu didapat Z alfa per 2-nya 1,645. Jadi daerah penerimaan H0-nya adalah Z kurang dari 1,645. Nah, setelah diuji statistik, ternyata dapatnya 1,2. 1,2 itu kan lebih kecil dari 1,645. Ini lebih kecil dari 1,645. Berarti H0-nya diterima. Maka kesimpulannya, rata-rata nilai ujian nasional yang bergabung dalam bimbingan belajar tidak lebih dari 71 atau nilainya pas 71 gitu. Contoh keempat, seorang peneliti ingin menguji pengaruh pemberian suplemen makanan merek A terhadap berat ikan gurame. Berat rata-rata ikan gurame usia 6 bulan adalah 360 gram dengan standar deviasi 125 gram. Sejumlah ikan gurame diberikan suplemen sejak usia 3 bulan hingga 6 bulan. Diambil sampel sebanyak 100 ikan gurame yang telah mengkonsumsi suplemen merek A dan diperoleh berat rata-rata sampel adalah 400 gram. Dengan level signifikansi 5%, maka kita uji. Berarti kan awalnya tadi 350. Ternyata setelah dikasih vitamin, dia jadi 450 itu kan. Berarti tidak sama dengan 360. Ini adalah uji 2 arah. Tuh. Sama dengan.
Berarti tinggal dibagi 2, 5% berarti 2%, 2%. Apa? 2,5%, 2,5%. Atau 0,025, 0,25. 0,025. Berarti 1 dikurang 0,05 adalah 0,95. Itu berarti di sininya adalah 0,475, 0,475. Ini kalau dijumlahkan 0,95. Ini pun kalau dijumlahkan hasilnya 0,05. Sama seperti yang tadi contoh pertama ya, di antara min 1,96 dan 1,96. Ternyata nilai Z-nya setelah diuji statistik adalah 4. Dia malah lebih ya, lebih dari 1,96 nih. Lebih dari 1,96. Sudah ada di daerah, bukan di daerah sini lagi, tapi di daerah penolakan H0. Itu. Jadi sudah pasti setelah dibeli berak A, berat ikan bukan 350 lagi, malah lebih berat lagi. Maka pemberian makanan merek A ini berpengaruh terhadap berat ikan gurame. Contoh kelima, seorang peneliti ingin mengetahui apakah catchability gillnet rata-rata masih tetap 30 ekor ikan atau lebih kecil dari itu. Data-data sebelumnya diketahui bahwa simpangan catchability 25 ekor, sampel yang diambil 100 strip untuk diteliti dan diperoleh rata-rata tangkap 27 ekor, apakah nilai tersebut masih dapat diterima sehingga catchability gillnet 30 ekor, ujilah dengan tangkap nyata. Jadi di sininya sama dengan 30, H1-nya lebih kecil ya. Berarti di sininya kurang dari 30, maka uji satu arah. Ininya tetap sama, berarti kalau uji satu arah kan gambarnya begini ya. Kalau uji satu arah ya. Maaf nih gambarnya agak ada di sini. Ini nilai tengahnya ya. Di sini. Nah, ini daerah H0. H0-nya. Itu, berarti di sini 0,5. 0,5 di sini 0,45. Yang ininya 0,05. Tuh, ternyata 0,45 tadi nggak ada ya. Z-nya 1,645. Kalau dia ada di daerah yang diarsir ini, berarti dia harusnya lebih kecil dari 1,645. Kita hitung. Ternyata dapatnya min 1,2. Minus itu kan di daerah lebih 0 ke bawah ya. Sama aja atau lebih kecil dari 1,645. Bener nih. Ternyata hipotesisnya H0-nya diterima. H0 yang diterima bukan yang H1. Contoh ke-6, populasi ikan lemuru hasil tangkapan persen, panjang rata-rata 80 cm dengan simpangan baku 7 cm. Setelah 3 tahun beroperasi, konsumen meragukan panjang ikan tersebut. Guna meyakinkan keabsahan hipotesis itu, seorang peneliti mengambil sampel acak 100 ekor ikan lemuru dan diperoleh hasil perhitungan panjang rata-rata ikan adalah 83 cm dan standar deviasinya tetap. Apakah ada alasan untuk meragukan bahwa rata-rata panjang ikan lemuru yang dihasilkan alat tangkap pure sense sama dengan 80 cm pada taraf signifikan 5%? Kita uji. Jadi H0-nya mu sama dengan 80, H1-nya tidak sama dengan 80. Karena di sininya bisa jadi 83 ya, berarti nggak sama dengan 80. Maka uji 2 arah. Jadi kalau uji 2 arah, gambarnya seperti ini. Nah, di sini 0 ya, tengahnya. Berarti kita ngambil 0,25, 0,25 di sini. Ini daerah H0. H0 dengan nilai 0,025, ini juga 0,025. Berarti tengah-tengahnya adalah 0,475, 0,475. Masih sama yang kayak yang tadi ya, kriteria pengujiannya. Maka dihitung adalah 4,29. 4,29 udah lebih dari ini nih. Berarti H0-nya ditolak. Yang diterima H1-nya. Gitu. Pada taraf nyata, 5% terdapat perbedaan signifikan X-nya 83 dengan mu-nya 80. Tidak terjadi karena faktor kebetulan. Contoh ke-7.
Hasil tangkapan ikan lemuru memiliki berat 15 ekor ikan. Seperti ini ya datanya. Jika taraf nyatanya 1%, dapatkah diyakini bahwa populasi ikan lemuru rata-rata berat 1,2 kilo? Kita cari dulu nih, kita harus cari rata-ratanya dulu, cari simpangan bakunya dulu, pakai tabel biasa kamu ketika menggunakan tabel statistik yang biasa. Gitu. 1,18 ternyata ada 2 tadi ya. 1,9 ada 3, dibuat tabel seperti ini. Didapatlah rata-ratanya 1,21 dan simpangan bakunya 0,02. Nah, di sininya minus 1,2 dan tidak 1,2, berarti uji dua arah. Sama kayak tadi. Ininya 0,02, 0,05 ya. Maka kalau digambar seperti ini. Maaf ya, gambarnya agak jelek. Nah, ini berarti di sini H0, ini H0, di sini H1. H0-nya itu 0,005, ini juga sama 0,005. H1-nya semuanya adalah 0,09. Itu atau mau dibagi dua boleh. Tuh, 0,99 ya, 0,99. Tadi ternyata 0,495 itu nggak ada juga di tabel ya. Adanya 4949 atau 4951. Tinggal dilihat dibagi 2 dapat 2,575. Karena dua arah berarti ada min, ada plus. Tuh. Lalu ternyata uji statistik nilainya 2. 2 itu ada di daerah Z. Sini nih benar. Maka H0-nya yang diterima. Jadi populasi ikan lemuru memiliki berat memang rata-ratanya 1,2 kg. Contoh ke-8. Rata-rata panjang jagung hasil panen adalah 15 cm. Berdasarkan hasil panen, diketahui panjang jagung yang didapat adalah 17 cm. Bila standar deviasi dari hasil panen adalah 5 cm dari total 100 sampel, lakukan uji hipotesis apakah benar rata-rata panjang jagung adalah 15 cm. Sama aja ya ininya ya, hanya beda 15, ininya masih sama 475. Kriteria pengujiannya juga 1,96. Ternyata dapatnya 4. Lebih malah dari 1,96. Berarti H0-nya yang ditolak. Tapi H1-nya diterima. Maka rata-rata panjang jagung hasil panen bukanlah 15 cm, melainkan bisa kurang bisa lebih. Oke, terima kasih. Begitulah cara menguji hipotesis yang akan kalian gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.